Bekasi. Kota. Dan di sini dengan tema kita pada hari Minggu ini adalah Oke adik-adik, kalau adik-adik pernah merasa takut, cemas, khawatir, insecure, dan lain sebagainya, mau tahu gimana cara mengatasinya? Ikuti terus ibadah hari ini Dari awal sampai akhir. Oke adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu di ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Persiapkan diri dan persiapkan senjata kita, yaitu Alkitabnya atau firman Tuhan. Kalau sudah siap semua, adik-adik undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah. Oke, kalau gitu kita mau bersukaria, kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria,
akan membacakan hukum Taurat yang ke-10. Mari adik-adik kita sama-sama mengatakannya. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih. Oke, kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdiri. Ayo kita berdiri. Yang di rumah jangan duduk terus dulu. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu Akulah Jalan Kebenaran. Aku
keluarga baru Tobing. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itu mari siapkan Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya semuanya? Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami di sini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat fokus ya Tuhan untuk mendengarkan, memahami, merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini ditulis di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, kakak akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik memperhatikan ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Oke adik-adik, demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, kakak mau bertanya ya, sebelum menjelaskan tentang firman Tuhan ini, kakak mau tanya. Di sini kan tentang hal kekhawatiran ya, bisa dibaca judul perikopnya, hal kekhawatiran. Betul? Betul ya. Kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak sih merasa khawatir? Tahu khawatir itu? Khawatir itu ya takut, cemas akan hal yang belum terjadi, belum tahu terjadi, apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Itu tuh yang dinamakan khawatir. Pernah nggak merasa khawatir, takut, atau cemas? Pernah nggak kira-kira sih adik-adik, kalau misalkan anak kelas kecil, pernah nggak takut? Pernah nggak merasa cemas? Pernah? Kayaknya adik-adik kakak rasa pernah ya. Aku rasa di antara kita semua pernah. Kakak pun pernah merasa khawatir, takut, cemas. Biasanya adik-adik tuh takut kalau apa sih? Khawatir kalau apa? Ada nggak yang biasanya, aduh besok mamaku masak apa ya? Besok di rumah makan apa ya? Terus itu kalau di rumah. Kalau di sekolah, aduh besok ulangannya susah nggak ya? Soalnya kayak gimana ya? Terus ada lagi kalau ngerjain tugas nih, udah ngerjain PR misalkan, besok mau diperiksa, aduh
nilainya bakal bagus nggak ya? Gitu, PR-nya bakal bener semua nggak ya? Kayak gitu ya contoh adik-adik dalam merasakan khawatir. Ya, aku rasa kakak harap kayaknya sih pada pernah khawatir ya adik-adik ya. Memang betul, rata-rata kita semua pasti pernah kepikiran. Mungkin ada yang bilang nggak pernah, ya masih terlalu kecil, mungkin belum atau apa. Tetapi terkadang kekhawatiran itu muncul bisa karena kita ngerasa nggak sanggup, makanya kita takut kan. Kayak misalkan mau ujian, belum pun ujian udah takut duluan. Gimana nih soalnya apa aja ya gitu, malah jadinya bingung. Lalu tidak puas, lalu merasa selalu kekurangan, atau bisa saja karena kita melakukan kesalahan. Jadi takut untuk melakukannya lagi gitu, ngulang lagi. Yang misalkan dapat ujian jelek, kita jadi khawatir, takut untuk di ulangan selanjutnya, takutnya nilainya jelek lagi, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Adik-adik, memang kita mungkin pernah merasa khawatir atau takut atau cemas. Itu rasanya kayaknya udah satu paket ya. Kalau kita khawatir pasti cemas, pasti takut juga gitu. Jadi kita tuh kepikiran. Apalagi kalau di rumah orang tua, misalkan kalian disuruh beresin tempat tidur, rapihkan tempat tidur, tapi nggak dikerjain. Terus tiba-tiba mama papanya marah, itu takut nggak? Takut kan, kayak aduh aku diapain ya sama mama, sama papa, sama orang tua. Benar ya? Nah, tapi di perikop ini, di firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus, ini kan Matius ini Tuhan Yesus bilang kalau jangan kamu khawatir. Ada di kesimpulan itu, ada di ayat terakhir ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Bahkan sebenarnya hari ini pun kita mau melakukan apa, kita tidak boleh khawatir, apalagi dengan hari besok adik-adik. Itu kalau kata jangan, tahu kan arti kata jangan itu berarti benar-benar dilarang loh adik-adik. Jadi memang Tuhan Yesus itu tidak menyarankan kita untuk khawatir ya adik-adik ya. Karena kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kok Tuhan bilangnya jangan khawatir sih? Padahal kita nggak tahu kan hari besok apa ya. Kita memang tidak bisa menebak-nebak besok bakal ngapain, apa yang dilakukan, ada hal baik nggak, ada hal buruk nggak, kita nggak tahu ya. Tapi Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Kenapa tuh ya? Ya karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini adik-adik. Temanya minggu ini adalah Allah memeliharaku. Jadi adik-adik di sini, adik-adik yang ada di rumah, jangan khawatir. Apalagi kondisi sekarang ya, mungkin kita masih online ya, memang ada sebagian kakak-kakak, abang-abangnya, apalagi yang sudah vaksin. Apalagi yang sudah vaksin itu sudah bisa datang langsung. Tapi adik-adik yang kecil-kecil, jangan khawatir adik-adik, jangan takut. Kalau misalkan tidak bisa, jangan cemas juga. Kalau misalkan belum bisa nih ibadah langsung di gereja. Nah, tetapi kita jangan khawatir karena Tuhan Allah memelihara kita. Memelihara itu berarti sama aja kayak adik-adik punya hewan peliharaan. Berarti kan di rumah, tinggal di rumah, lalu dirawat, dijaga ya kan, dikasih makan, ya kan, dikasih minum, ya itu sama. Allah memelihara kita, ya berarti Allah nanti akan menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita. Allah juga menyertai kita. Dan adik-adik harus paham, adik-adik harus tahu, Allah itu, Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan adik-adik juga harus paham, ingat-ingat ya, kalau mau dicatat juga boleh. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan karena Allah itu memberikan secukupnya, adik-adik. Secukupnya itu maksudnya dia sesuai dengan porsi kita, tidak berlebihan, tidak kurang juga. Jadi karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan,
Dia memberikan kita yang secukupnya, makanya kita tidak usah khawatir akan hari besok, 2 hari yang akan datang kita mau ngapain ini. Nah, tetapi kita sudah tahu nih, kita sudah percaya, kita sudah punya iman kan, berarti sudah punya iman, sudah punya kepercayaan bahwa Allah menyertai kita dan kita tidak perlu khawatir. Tetapi adik-adik, bukan berarti adik-adik, ayo udah gak usah khawatir, misalkan ada ujian, duduk-duduk aja deh, ada Tuhan ini kok, Tuhan bakal bikin nilai aku bagus, misalkan gitu. Gitu gak adik kira-kira ya? Gitu gak ya? Bukan ya adik-adik, Tuhan Yesus di sini juga memang diajarkan untuk kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita seperti itu ya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Ya berarti kalau ada ujian, tetap mempersiapkan diri dengan cara belajar, lalu dengan cara ya latihan soal juga bisa. Lalu juga kalau misalkan di rumah takut dimarahin orang tua, ya udah berarti kalau di rumah udah beres-beres aja, beres-beres rumah, nggak perlu disuruh dulu kan. Gitu, beres-beres, bantu-bantu orang tua, begitu ya. Kan kita juga harus hormat kepada orang tua. Dan pokoknya Yesus Tuhan Allah mengingatkan kita nih, bahkan ini menyuruh, bahkan kita melarang loh. Ada kata jangan, jelas-jelas di Alkitab itu dibilangnya jangan. Kalau jangan tuh udah deh nggak usah dilakuin gitu loh. Bener-bener jangan. Do not don't, jangan khawatir, karena Tuhan memelihara kita. Lalu juga di sini ada, karena kita tidak perlu khawatir, tapi kita juga tetap harus berbuat baik kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kayak yang di ayat 33. Apa sih yang kita harus dapatkan dalam hidup kita nih biar kita nggak khawatir? Yaitu pertama di ayat 33, carilah dahulu apa tuh? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Ya Tuhan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah. Yang kedua ada dua kan, kalau ada kata dan itu berarti ada dua kata yang berbeda. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu berarti kebenaran kerajaan Allah itu loh. Berarti kebenarannya itu adalah ya firman Tuhan ini nih yang lagi kakak sampaikan. Ini kakak berharapnya ini menyampaikan yang kakak sampaikan ini adalah benar ya, karena memang benar. Kakak pun menyampaikan ini sesuai yang ada di Alkitab adik-adik. Dan ini pun bukan kata kakak. Nanti kalau adik-adik ingetnya, aduh kata Kak Arga, kata guru sekolah minggu. Sebenarnya bukan adik-adik, ini dari Tuhan semua ini yang bicara. Tuhan yang bilang jangan khawatir. Terus cari dahulu kerajaan Allah. Kalau dicari itu berarti apa? Kata kerja ya, kita harus melakukan. Carilah, ada cari gitu, kayak ya mama, kayak orang tua kita, adek cariin dulu ini, kak cariin gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah itu yang ditambahkan itu ya berarti apapun, kayak yang di lagu tadi, apapun yang kamu minum, yang kamu makan, yang kamu pakai, adik-adik harus percaya bahwa itu nanti sudah dicukupkan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah ya adik-adik ya. Karena kita juga sudah punya iman ya. Kita hari ini benar ya diajarkan untuk tidak menjadi orang yang khawatir. Khawatir itu ya udah satu paket lah itu, sama cemas, sama takut, sama apa lagi? Sama panik ya. Ya, tetapi percaya akan kuasa Tuhan yang memelihara, dan Tuhan juga apa istilahnya? menjamin masa depan kita gitu. Memang kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, itu sudah pasti. Berdoa, membaca Alkitab, datang beribadah ke gereja. Yang belum vaksin boleh di rumah saja, tapi sambil dilihat YouTube channelnya. Nah itu cara kita percaya
cara kita supaya tidak khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita gitu. Memang yang kayak tadi kakak bilang juga, kita harus berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan tadi kalau mau nilai bagus ya kita harus belajar juga, bener. Kalau kita nggak mau dimarahin orang tua, kita harus bantu orang tua juga. Kita harus tunjukkan bahwa ya orang tua kita sayang sama orang tua, kita sayang orang. Jadi orang tua nanti nggak marah-marah gitu ya istilahnya ya, bener ya. Tapi adik-adik jangan sampai fokus kita itu hanya untuk ya hal-hal itu. Jadi kayak misalkan adik-adik ada nggak yang pernah hari Minggu nggak gereja, alasannya hari Seninnya ujian. Hari Seninnya ujian. Mungkin ada juga kalau kakak, kalau orang sudah dewasa yang sudah bekerja, ada yang hari Minggunya itu tetap bekerja. Padahal kan harusnya beribadah, seperti itu ya. Nah itu karena mungkin akan kebutuhan gitu. Kita fokusnya kepada kebutuhan. Sebenarnya itu tidak baik. Karena Tuhan itu menyarankannya untuk tidak khawatir ya. Jangan, ada kata jangan itu berarti benar-benar tidak boleh dilakukan. Oke adik-adik. Jadi adik-adik juga harus percaya usaha dan perjuangan kita nanti. Kalau kita berdoa, kita belajar, kita tetap bekerja, usaha kita hasilnya nanti akan memuaskan, akan menjadi berkat juga bagi sesama dan terutama bagi Tuhan juga. Jadi kita diingatkan jangan khawatir karena Tuhan memelihara hidup kita dan menjamin masa depan kita. Oke adik-adik, Kak Arga harap di sini adik-adik sudah paham ya, sudah mengerti dan sudah bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik nih, mau yang kelas kecil, kelas besar, nanti ke kakak-kakaknya yang kelas remaja juga ya. Oke. Sekarang kakak mau kasih tugas. Kalau untuk kelas kecil balita nanti kakak ada kirim gambar mewarnai ya tentang hal kekhawatiran ini. Ada gambar burung pipit sama Tuhan Yesus. Itu adik-adik tolong mewarnai. Dan untuk kelas besar adik-adik boleh dituliskan saja hal-hal apa saja yang membuat adik-adik merasa khawatir. Khawatir itu bisa takut, bisa cemas ya. Kenapa misalkan aku khawatir nilai aku nggak bagus, aku khawatir apa gitu ya. Boleh kalian adik-adik yang kelas besar dituliskan ya. Nanti hasilnya difotokan, kirimkan ke kakak. Oke adik-adik? Oke, sudah paham untuk tema hari ini adalah Allah memeliharaku. Jadi kita harus percaya, kita tidak boleh khawatir karena Tuhan selalu menolong kita, memelihara kita. Oke, boleh ditutup Alkitabnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak khawatir dan percaya akan pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melindungi kami, memelihara kami sepanjang hidup kami, sehingga kami aman di dalam jalan-Mu, di dalam naungan-Mu. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Kak Arga yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan khawatir. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolong. Kau
saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kariris. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, Bapa, hingga pada hari ini kami dapat beribadah ya Bapa. Bapa, kami telah beribadah dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menolong dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkati juga untuk kakak kami yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap pekerjaannya yang ia lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga adik-adik kami yang di rumah, yang kelas balita maupun sampai kelas besar ya Bapa. Kiranya Kau berkati sekolahnya ya Bapa. Kiranya Kau yang memberikan mereka kepintaran ya Bapa. Kau jauhkan mereka dari segala kemalasan ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga untuk teman-teman kami yang kiranya belum dapat beribadah. Kiranya jika mereka malas ya Bapa, kiranya Kau ketuk hati setiap hati mereka ya Bapa. Biarkan mereka mau kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jika mereka ada yang sakit ya Bapa, kiranya Kau berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi ya Bapa, agar mereka minggu depan boleh dapat beribadah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami ya Bapa, yang kiranya masih dilanda wabah penyakit ya Bapa. Kami percaya di dalam nama-Mu Engkau dapat menghilangkan segala virus yang ada di bumi ini ya Bapa. Dan kami juga sedang masa vaksinasi ya Bapa. Biarlah vaksinasi yang masuk dalam tubuh kami ini boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati setiap langkahnya ya Bapa, berkati setiap usahanya ya Bapa. Berikan mereka selalu kesehatan untuk mereka ya Bapa, agar mereka boleh selalu membimbing kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga manusia tidak luput dari dosa. Ampuni setiap kesalahan yang kami perbuat, agar setiap berkat yang tercurah untuk kami tidak terhalang oleh apapun. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu adik-adik yang di rumah kakak ajak untuk memberikan persembahannya ke gereja ya. Jangan lupa nanti disampaikan ke mama atau papa yang datang ke gereja. Untuk itu mari kita bernyanyi lagu Bila Kemakmuran Melanda Hidupku. Tibalah kita di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya
untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sudah selesai ibadah untuk minggu ini adik-adik. Oke adik-adik yang sudah mengikuti ibadah jangan lupa absen ya. Caranya gimana? Ketik nama di bawah ini. Kalian komen nama, kelas, Dan hadir. Untuk minggu depan masih ada ya ibadah online, jadi tetap stay tune di channel YouTube-nya. Oke. Dan Jangan lupa nih tugasnya. ya, Masih ada ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan kita. Oke? dengan cara yang pertama memakai masker.